Halo, selamat datang di Areko Channel. Sekarang Are akan membahas mengenai membuka pintu rezeki. Sebelum lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan 3 perkara kepada manusia tentang umur, jodoh, dan rezeki yang sudah dituliskan. Pengertian telah dituliskan. Menurut saya orang yang awam dan bodoh ini adalah masih bersifat abstrak dan banyak penafsiran. Mengapa? Sebab walaupun telah ditentukan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan hambanya untuk berikhtiar. Berikut adalah amalan sepanjang masa untuk mendatangkan rezeki. Yang pertama, sholat duha. Sholat duha ini dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit, kira-kira jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Jumlah rakaatnya adalah 2, 4, 6 dan 8 rakaat, kelipatan 2 rakaat. Selanjutnya adalah bersedekah. Bersedekah dengan ikhlas dan kalau bisa jumlahnya besar. Artinya jika mampu bersedekah 100.000 rupiah, mengapa hanya bersedekah 1.000 rupiah? Kalau perlu sekali-kali beri tukang parkir atau pengemis dengan uang kagetan sebesar 100.000 rupiah. Pasti tukang parkir atau pengemis tadi akan kaget. Dan insya Allah kita juga akan dikagetkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang besar. Tapi sekali lagi diingat, bersedekah harus ikhlas. Kedua amalan di atas jika dilakukan dengan rutin dan istiqomah, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Sekedar info saja, banyak pengusaha dan orang berada lainnya yang menjadikan kedua amalan di atas sebagai amalan rutin. Namun yang terberat menurut saya bukan amalannya, namun justru menjaga rutinitasnya. Itulah yang membutuhkan kemauan yang sangat kuat. Banyak sekali orang yang pada awalnya menggebu-gebu, namun begitu rezeki sudah mulai meningkat dan kesibukan semakin banyak, maka amalannya pun tidak dijalankan lagi. Selain 2 amalan itu, masih ada lagi amalan lainnya yang insya Allah mendatangkan rezeki. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesusahan dan kesempitan. Dan Allah juga akan mendatangkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rawahu Ahmad. Selanjutnya memperbanyak infak fisabilillah. Dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Memperbanyak silaturahim. Barang siapa yang ingin dibentangkan atau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka supaya bersilaturahim. Rawahu Bukhari. Senang menghormati tamu. Tamu datang dengan membawa rezeki dan pulang dengan membersihkan dosa kalian. Rawahu Sih. Berusaha menjadi orang yang jujur atau amanah. Amanat mendatangkan rezeki dan khianat mendatangkan kefakiran. Rawahu Dailami. Meningkatkan takwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Memperbanyak tawakal kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Supaya selalu husnuzon billah. Sesungguhnya Allah di sisi persangkaan hambanya dan Allah bersama hambanya ketika ia berdoa. Rawahu Muslim. Menertibkan sholat tahajud dan doa sepertiga malam. Allah turun ke dunia atau bumi ketika sepertiga malam yang akhir dan Allah berfirman,
Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Rawahu Bukhari. Simulasi waktu sholat tahajud. Yang pertama adalah sepertiga malam pertama dari jam 8 sampai jam 10.30. Yang kedua sepertiga malam kedua jam 10.30 sampai 01.30. Yang ketiga sepertiga malam ketiga 01.30 sampai 04.30. Wallahu alam bisawab, dan Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Terima kasih telah menyaksikan Arekul Channel dan mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih.